Robot ini yang Ada yes. di antara kota Bandung sama Lombok itu sini tuh ada gudeg terus depan Gudeg mah itu kasih panas Jogja. Duduk tuh nggak bisa dengar. Gudeg. Jadi Gudeg mah itu aing warung. kesempatan untuk Jawab sendiri. Siapa sudah? direct nggak usah itu. Jadi member cuma juga. Untuk apa nih? Apa tema kita nih? Lagunya ada lah enak. Iya Pak. Juga sudah bersama balas nah dari Lagi puasa ya tidak tahu. itu masih balik dong. Aku tuh boleh mau uang kan. Itu yang jadi siapa pakai yang pakai itu idatenya itulah idatenya mah itu oh iya idatenya sih yang pakai kayak double ada kosim di kakinya. Umia enggak kayak gojo. Habib aku gak mau kamu merasakan apa yang kamu iya itu menunggu ada biasa kalau ini biasa ya sih aku enak bodas sekali tuh ada ya itu duit dijual sih lumayan pandai ini dia kemarin enggak ya jantung ini kan pas dari kulit manusia gitu dia psikopat aku cuma banyak tapi kayaknya kita nggak hafal yang judi juga terlalu nggak ada lagi susah itu mau gimana CGI yang banyak banget Sekarang mau bertanya mulai tuh aku udah gak bisa nanti gimana waktu bagian gojonya belum bahkan Yuta tapi belum bahkan Yuta aku agak masukin ke BK jadi kan masih hidup enggak udah di sana aku udah buat tapi aku nggak tahu. aku belum baca di DBK lagi terakhir sih itu lawan Sukuman tunda at least parah banget sih oh iya aku lebih tergoda dengan air minum yang si rambut putih udah puasa lah. dan Gue jadi udah bersih. kenapa ya sih yang Nggak dikirain masih. yang rambut putih jahat banget yang ceweknya warna rambut putih iya kan gini enak mau kerendahan yang romantis
Oh iya, yang nggak bisa udah. Oh, yang day up. Kali nggak jawab namanya, cowoknya. Itu. Iya, Rifa Mangok. Oh, jangan ini. Oke. Nama jangan ya. Samrani. Yang soalnya udah ada itu kan season 2 dulu kan. Oh. Aku nunggu terus sih kan. Apa yang bisa lihat yang ya kayak sebelumnya kayak dimasukin juga yang season Apa lah? aman Lah, enggak tapi tahu lah. yang ada sana biasa ya semuanya dimasukin nggak lagi sampai season Enggak tulangnya kan coba. semua sudah Agaknya kalau mau cuman aja gitu. Oh udah gitu deh pada. Aku nggak tahu pada reaksi apa. Target aku satu. Mereka yang orang. Oh tuh orang. Iya. Tentang nggak racing movie. Kurang ada. Nanti aku dulu. Ya lo aku beli tempat aku. Apa? Kurang nasi. Oh bisa nyender. Yang mau di tempat aku. Hey, kenanya? Aku di sini. Mainnya jadi ganti. Bukan ganti lah. Ujungnya beda. Jangan sedih gitu. Itu kayak itu sih kalian semua pengen ingin. Ya aku lagi berarti. Nanti. Saya sudah sini. Oke, bisa ketemu lagi. Iya. Apa sih? Jadi kita sudah. Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang. Saya diminta Bu Kori untuk membahas soal-soal yang kemarin ya. Soalnya kemarin dikasih online atau gimana? Punya soalnya? Dikasih lewat grup nggak? Dikasih? Oke. Saya belum tahu. Iya. Ini soal tryout. Oke. Ini ya. Oh, kan dalam beberapa minggu ini ya kalian ujian sekolah ya? Kapan? 2 minggu terakhir. Tinggal 2 minggu setelah Seminggu lagi. Hah? Setelah Ramadan. Ujian. Oke. Ya, oke. Jadi soalnya ini ya kemarin ya. Gimana? Ini lah, nggak bisa. Jadi ini belum. Udah pasang belum? Belum.
Oke, kelihatan ya. Ya, ini kan soalnya kemarin ya atau enggak? Beda lagi. Oke, ini pertama soalnya apa? Mencari pasangannya. Hah? Oke, kalau ini. Oke, apa nih? Benar nih. Benar ya? Ahmad Hafiz Maulana. Ya, apa itu? Nomor 1. Buan. Oh iya. Kembali ke halaman sebelumnya ya. Kalian sama jawabannya? Ada yang nggak bisa kemarin? Ahmad? Aisyah? Ani? Yang satu jawabannya sama. Yang A itu pasangannya yang nomor 6. Iya. Kemarin jawabannya gitu. Benar ya? Terus kalau yang B? Kalau yang B? Ini? Soalnya sama. Ada. Yang B? Bukma? Apa? Apa Bukma? Nomor berapa? 7. Fitur perambahan untuk menyimpan alamat web. Ya. Oke. Yang lain sama ya. Marti. Yang C. Yang C. Pasangannya nomor 1. Memuat ulang ya. Oke. Amir. Yang D. Kumpulan webpage, website. Betul. Cocok dibilang tapi yang apa pasangnya yang bekas listrik tinggal 3 ya. Oke. Itu yang D ya. Oke. Arifa. Yang E. Program untuk melihat webpage di internet. Oke, browser ya. Oke. Fauzi, nomor F. Link itu adalah teks atau image yang menghubungkan satu web page ke web page lainnya. Oke. Berarti yang G. URL. Tinggal nomor 2. Alamat dari web page. Udah. Kepanjangannya ingat. uniform Ada yang tahu? Ada yang ingat atau ada yang browsing? URL apa? uniform Shopee.
Ya. Rani dulu, Rani. Shopee dulu ya. Ya, Rani. Rani. Tahu URL? Ya, betul. Shopee? Ketemu? URL uniform research marketer ya. Uniform research marketer. Atau apa tuh bahasa Indonesia-nya? Lokasi sumber daya yang uniform. Oke, ada saja. Oke, berikutnya siapa nih? Rani, nah, tadi belum. Oke, yang pertama cocokkan istilah internet dan penjelasannya dari tabel di bawah, maksudnya kok di atas sih? Oh, yang ini ya. Jelaskan fungsi dan perangkat di atas dan masukkan dalam kategori input, proses, output, storage dengan tanda checklist. Oke. Nah, ini yang pertama prosesor untuk apa? Fungsinya untuk otak dari sebuah komputer. Fungsinya yang ditanya itu penjelasannya ya. Kalau fungsinya, kalau otak itu, kalau di manusia fungsinya buat apa? Proses. Yang memproses, namanya prosesor ya. Berarti memproses, apa yang diproses? Yang diproses apa? Kalau misalkan saya panggil Rani, dengar? Nah, itu yang diproses. Kok bisa dengar? Kenapa bisa dengar? Kenapa bisa langsung melihat ke saya? Apa yang diproses? Suara lewat telinga. Gitu kan? Lewat telinga dikirim ke otak. Sehingga otaknya menyuruh seluruh bagian kepala untuk menengok, manggil. Itu sama tuh. Jadi fungsinya adalah untuk memproses input sehingga menghasilkan output yang diinginkan. Jadi ya, memproses input sehingga menghasilkan output yang diinginkan. Jadi termasuk yang mana? Input, proses, output, atau storage? Yang lain? Nih, masih prosesor nih. Prosesor berarti dia melakukan apa? Proses. Ya, termasuknya proses. Oke. Berikutnya Sophie. Nah, micro SD. Tahu ya? Micro SD, SD-nya adalah secure digital. Apa ini? Fungsinya? Menyimpan? Menyimpan? Akses. Kalau gini, dompet fungsinya buat apa? Dompet fungsinya buat apa? Menyimpan uang. Nah, jadi yang disimpan itu benda. Nah, kalau di komputer benda itu apa? File, terus apa lagi? Selain file apa? Foto. Kalau tadi maksudnya file itu file foto, file apa, file apa, gitu ya. Nah, secara umum semuanya disebut sebagai
data, bisa nyimpan program, bisa juga, gitu ya. Bisa nyimpan, kalau Windows apa Windows? Termasuk apa? Kan kemarin kita belajar ada bagian-bagian dari komputer apa aja? Ada hardware, ada software, ada brainware gitu ya. Ada perangkat keras, ada perangkat lunak, ada pengguna, gitu ya. Penggunanya kita misalnya. Nah, yang software, yang perangkat lunak itu dibagi menjadi dua. Ada yang sistem operasi, ada yang program aplikasi. Ya, kalau Windows termasuk yang mana? Aplikasi. Selain Windows, kalau di handphone, Android. Yang lain, iOS. Nah, itu sistem operasi. Gitu. Kalau aplikasi, ya macam-macam yang selain itu. Ya. Nah, yang bisa disimpan di microSD, kalau filenya saya semua bisa ya, tapi kalau diinstal gitu ya, dipasang, dijalankan, ya hanya file aja. Karena oh enggak, bisa. Ya bisa harusnya. Kayak saya nggak tahu, mungkin suatu saat kalian mungkin akan nyoba atau pengen nyoba. Saya pernah install Linux gitu ya, hanya dari flash disk. Ya, jadi Linuxnya jalannya di flash disk, bukan di hard disk. Jadi di microSD juga pasti bisa. Gitu ya. Jadi komputer kalian sekarang hard disknya gitu ya, bisa pakai flash disk, bisa pakai microSD. Ya, jadi fungsinya itu tadi buat menyimpan data secara umum. Ya. Kalau di sini tanda checklistnya yang mana? Storage ya, penyimpannya. Terus coba. Grafik. Ada? Printer. Fungsinya Mencetak gambar. mencetak gambar. Hanya. Selain gambar, bisa yang lain yang dicetak? Nggak bisa. Ini gimana cetaknya? Pakai printer? Gambar? Oh. Hah? Gimana? Gimana gambar? Yang ini doang gambar. Ini bukan gambar. Ini bukan gambar. Ini apa? Teks. Ini teks. Ini tabel. Ini nggak ada gambar. Jadi apa? Mencetak. Ya yang basicnya adalah teks. Kan pengganti mesin ketik dia sebetulnya. Basic fungsinya adalah mencetak teks atau karakter. Secara umum semuanya karakter. Jadi kalaupun tabel bentuknya tapi garis ini bisa dalam bentuk karakter. Nah, kalau gambar, kalau suara bisa dicetak. Bisa di print. Frekuensi suara. Frekuensi suara dalam bentuk apa? Audio. Speaker. Nah, gambar sinyalnya bisa. Apa lagi? Gambar sinyal paling itu ya bisa ya. Kalau misalkan apa sih? Not balok gitu? Ya notasi ya karakter jatuhnya. Gitu ya. Tapi nggak bisa
Nah, yang sebenarnya tergantung kita ya, kita mau mengkonversinya jadi apa suara itu. Jadi misalnya kalau sekarang dengan Google Assistant, misalnya kita bisa cetak suara kita, tapi dikonversi dulu jadi apa? Jadi teks kah atau jadi gambar apa? Gitu ya. Fungsinya perintah, grafis, sebagai ini checklistnya yang mana? Output. Output ya, sebagai keluaran. Jadi printer sekarang bisa ini kayak, bisa fotokopi. Perangkatnya sama. Printer juga. Hmm? Bukan. Scanner awalnya terpisah. Scanner sendiri, printer sendiri. Ya, scanner bukan perangkat output, tapi perangkat input. Sini nggak ada. Oke. Ya. Berikutnya mikrofon. Coba nih. Nuri. Mikrofon fungsinya mengubah suara jadi listrik. Oke. Good. Terus eh, pilihan checklistnya beri perangkat input ya, masukan ya. Dia diberikan ke komputer. Nah, tapi komputer bisa memproses suara langsung atau tidak? Kita teriak-teriak ke komputer pakai mikrofon, dia bisa ngapain? Apa terjadi? Kita bicara lewat handphone, berarti ada mikrofon. Iya atau tidak? Ada? Pasti ada. Buktinya apa? Bisa nih? Mikrofon bukan buat didengar. Proses berikutnya didengar. Jadi apa buktinya kalau dia punya mikrofon? Suara kita. Suara orang lain didengar oleh kita lewat mikrofon. Lewat apa? Speaker. Nah, kita gimana bisa tahu konteksnya gini? Gimana kita bisa tahu handphone kita punya mikrofon atau bagaimana kita bisa tahu mikrofon di handphone kita masih bagus? Nelfon orang. Nelfon orang pertama dia bilang nggak kedengeran. Artinya mikrofon kita rusak. Begitu. Kalau nelfon ya, Oh iya. belum tentu kan? Iya. Oke, bisa jadi jaringan, bisa jadi apa yang lain misalkan. Tapi yang bisa kita pastikan apa? Nah, rekam dulu yang pertama, rekam dan putar ulang. Gitu. Kalau kita rekam suara kita, tersimpan filenya sementara atau permanen terserah. Kemudian kita putar ulang. Kalau misalkan di Zoom deh, misalkan ya, di Zoom ya. Ini suara saya masuk nggak? Masuk. Taunya? Nah, ada indikator, misalkan ini ya, dari sini. Atau kita bisa cek dari sini, misalkan audio setting. Nah, tes. Suara saya ada. Berarti mikrofonnya bekerja, misalkan mikrofonnya mana ini ya. Misalkan saya matikan. Oke, saya mute di sini deh. Nah, kalau saya matikan ini, mana dia? Mana ya? Saya matiin di mana nih? Nanti salah. Oke. Berikutnya,
Jadi itu pertama kita, tapi sebetulnya apa yang dilakukan nih prosesnya? Ada yang tahu? Gimana suara saya bisa, nih, suara saya dirubah menjadi gerakan garis. Ini garis ini menunjukkan apa? Apa itu volume? Volume itu panjang kali lebar kali tinggi. Nah, itu volume. Apa? Suara saya kelihatan? Enggak. Tapi di sini kelihatan. Nah, kenapa amplitudonya? Amplitudonya atau perubahan amplitudonya yang, suara saya dirubah. Tadi kita Nuri menjadi sinyal listrik, ya. Kemudian perubahan suara saya, perubahan kuat suara saya akan sama dengan perubahan amplitudo sinyal listrik yang masuk ke komputer. Ini dipahami, kebayang? Perubahan keras kecil suara saya dirubah menjadi perubahan tinggi rendah. Belum? Dari mana itu? Perubahan tinggi rendah amplitudo sinyal listrik. Ya, kalau tinggi rendah tinggi rendah amplitudo suara saya satuannya apa? Desibel misalkan. Oke. Kalau listrik perubahan apanya yang berubah? Amplitudonya berubah apa? Sinyal listriknya, ya amplitudo sinyal listriknya apa yang berubah? Itu satuannya. Yang berubahnya apa? Ada ampere. Kalau sinyal listrik ditandai dengan apa? Arus. Selain arus, beda potensial atau tegangan. Jadi yang berubah adalah tegangannya, atau bisa jadi arusnya. Nah, perubahan tegangan atau perubahan arus itu yang diterima oleh diterima oleh komputer lewat mikrofon. Oke. Jadi mikrofon termasuk tadi udah ya, input ya. Oke ya. Sekarang coba lagi. Amel. Nah, hard disk fungsinya punya hard disk? Tahu hard disk? Tahu. Fungsinya buat apa? Menyimpan file bersama berarti ini ya, sama micro SD ini ya. File dan data. Oke. Bedanya apa dengan micro SD? Oke, kita lihat micro SD versus hard disk. Ada yang tahu? Kaset maksudnya? Micro SD kayak gini ya? Sorry. Ini kayak ini namanya apa? SD card ya. Micro SD itu yang kecilnya, yang ini. Ukuran yang kecil lah intinya gitu ya.
Nah, ini misalkan ini micro SD card, ini SD card, ini hard disk. Gitu ya. Nah, kira-kira mungkin bedanya pertama dari sisi kapasitas. Ya, misalkan apa ya? Ini nggak kelihatan. Oke. Jadi ini WD Green, itu Western Digital Green. Ini hard disk itu kapasitasnya 120 giga. Ya. Kemudian SanDisk eMMC ini ya. SanDisk eMMC itu kira-kira ini SD card ya kira-kira. Ya, MMC itu multimedia card kalau nggak salah. Kemudian ada SanDisk flash drive. Flash drive apa? Flash disk. Ya. Nah, jadi nggak kelihatan ya. Kalau flash disk paling tinggi berapa sih ukurannya? 1 tera. Ada 4 tera. Kalau hard disk 22 tera ada. Saya belum lihat yang sekarang. Nah, ini dulu malah kayak gini. Ini yang dimaksud ya. Kan yang dimaksud siapa? Oji dari ini ya. Ini floppy disk. Isinya cakram magnetik. Kemudian berkembang menjadi CD, compact disk, cakram optik. Ya. Berikutnya baru, nah ini hard disk, ini SD, micro SD, ini SD. Ini 64 giga, ini 16 giga. Ya, kira-kira gitu lah. Jadi bedanya di kapasitas saja sebetulnya. Di kapasitas dan kemudian media penyimpanannya sebenarnya. Jadi kalau flash disk disimpannya di cakram apa ya? Kalau hard disk kayak gini, dia sini cakram juga, cuma saya nggak tahu bahan apa ya bahannya. Saya lupa. Nah kalau CD cakram optik dibilangnya gitu ya. Kalau yang floppy disk ini cakram magnetik. Cakram magnetik itu kayak apa ya? Ada nggak di sini? Nah, oh ini kan magnetik. Ya nggak kelihatan di sini lah. Oke, paling gitu ya. Sementara nanti kalian bisa cari lah cakram magnetik seperti apa. Ya seperti kaset itu, ya bahannya seperti itu. Oke, hard disk termasuk apa, Amel? Amel, halo, halo. Hard disk termasuk mana di checklist? Input, proses, output, storage. Jadi fungsinya menyimpan file atau data. Ini sudah kasih tanda checklist yang mana? Input, proses, output, storage. Proses. Kalau storage apa? Storage ini apa? Storage itu penyimpan. Nah, berarti di sini checklist di storage ya. Oke, next. Mariam. Drawing tablet pen. Termasuk fungsinya apa? Menggambar. Menulis bisa. Bisa. Jadi
Ya, kalau dari namanya sih drawing ya. Drawing itu berarti menggambar. Oke. Eh, kalau menulis ah, menggunakan apa? Oh ya, pen ini ya. Ya. Jadi gimana definisinya yang bagus? Drawing tablet pen fungsinya untuk menulis atau menggambar secara digital, gitu ya, menggunakan pena digital, gitu ya mungkin ya. Kalau dari ininya ya, coba kalau dari definisi, kita lihat seperti apa sih? Apa tadi? Tablet, drawing tablet plan. Draw. Tablet, pen. Ini yang dimaksud tabletnya atau pennya ya? Dua-duanya satu. Ini. Artinya hardware yang digunakan untuk menggambar dengan tangan. Oh, ini apa nih kata kuncinya nih? Menggambar dengan tangan, memasukkan gambar atau sketsa langsung ke dalam komputer, menggambar manual seperti halnya menggambar menggunakan pensil. Gitu ya? Grafik tablet. Ya oke lah. Nanti kita masih cek di buku mungkin ya, yang standar pengertiannya seperti apa. Oke, kemudian termasuk apa? Mariam? Perangkat? Output. Kenapa output? Gambar itu gambarnya dihasilkan Oh, atau bikin. dibuat atau dikirim ke komputer gitu. Yang mana? Dikirim ke komputer kan? Jadi perangkat output. Ya. Oke. Berikutnya ulang. Joystick? Apa? Controller? Untuk? Ini joystick game ya. Berarti khusus ya. Controller untuk game. Mengontrol itu apa maksudnya? Ya? Mengendalikan. To control itu artinya mengendalikan. Apa yang dikendalikan? Game-nya. Ya. Ya, bentuk pengendaliannya seperti apa? Misalkan memulai bisa. Memulai kan game. Memulai game bisa. Bisa. Menutup. Nah, ini kan konteksnya berarti yang dimulai atau dihentikan programnya ya. Ya programnya ya. Programnya ya. Program gamenya. Gitu kan ya. Bisa dimulai. Bisa dihentikan. Kemudian apa lagi? Main itu definisinya apa? Misalkan gini, kamu pernah main Tetris? Tahu? Main Tetris tahu ya? Dengan joystick. Bisa nggak?
dengan joystick. Kan ini kan pertanyaannya joystick nih. Ya, oke lah belum pernah, tapi bisa atau enggak? Bisa. Nah, apa dikendalikan? Apa sih penjelasan aku? Nah, kalau mengendalikan permainan berarti kan mengendalikan fungsi-fungsi permainan. Tapi apakah joystick hanya bisa mengendalikan fungsi permainan? Maksudnya hanya start, stop, end atau start atau end atau ada fungsi yang lain? Kalau yang utamanya kan sebenarnya bukan buat itu, bukan buat start sama end, hanya pakai joystick untuk start sama end, enggak kan? Fungsi utamanya bukan itu, tapi ada yang dikendalikan. Apa yang dikendalikannya? Ya. Kalau misalkan apa namanya Mobile Legend lah, Mobile Legend yang dikendalikan apanya? Hanya start sama end? Enggak. Apa ya? Yang dikendalikan pakai joystick. Gerakan? Analog. Ini pertanyaannya fungsi joystick game. Joystick versi screen. Pak, mau versi screen atau mau versi fisik? Fungsinya buat apa? Data jalannya. Oke, misalnya tadi pergerakan karakter utama di game tersebut misalkan. Tapi kalau di Tetris Bloknya. itu yang kalau di Scratch istilahnya apa? Sprite mungkin ya. Ya sprite-nya boleh blok, boleh karakter game, boleh misalkan ada nggak sih game Sudoku misalkan? Ya, bisa nggak pakai joystick? Hah? Bisa juga. Dia untuk mengubah-ubah apa? Tapi Bisa nggak? Bisa. Buat apa fungsinya? Pergerakan joysticknya. Pertama mengubah ini dulu. Angka yang kita pilih, kan angkanya berubah-ubah. Ya. Misalnya kita milih 1, 2, 3, 4, 5, itu kan dipilih. Nah kalau joystick bisa aja. Masalah gitu ya. Kita milih angka yang kita pilih itu yang mana? Kalau joystick yang begini, joystick itu, bukan. Kalau ini namanya bukan joystick. Begini apa itu? Controller. Game controller. yang semoga Iya, game controller namanya. Kalau joystick kan makanya namanya joystick. Dia ada tongkatnya memang stick. joystick. Makanya dibilang kalau bahasa Indonesia apa? Tongkat ria kan? Ria. Iya. Iya. Joystick. Joystick. Ya, jadi bahasa Indonesia bakunya adalah tongkat ria atau tuas kendali. Ya. Oke, joystick termasuk ulang termasuk apa? Input. Oke. Satu lagi sapi. Ya, tongkat atau tuas persneling namanya. Namanya apa ya? Apa namanya ya? Lupa. Tuas persneling itu bahasa Inggrisnya tuas persneling. Persneling ini juga bahasa mana ya? Bahasa Belanda mungkin. Bahasa Indonesianya Joystick. ya joystick.
karena dia mengubah gigi-gigi roda gigi untuk memilih kecepatan. Ya, gear stick ya. Oh, bisa juga nih gear shift handle, gear shift knob. Nah, ketemu sih. Ya, itulah. Oke, terakhir nih. Terakhir masih ada ya. Suffix speaker termasuk fungsinya apa? Alat untuk mendengarkan suara. Dari mana suaranya kalau di komputer? Asalnya dari mana? Jadi kenapa bisa menghasilkan suara? Ini nggak ada ya? Mana sih speakernya? Oh, itu ya di atas. Ada yang pernah lihat isinya speaker ini? Atau komponen atau perangkat yang namanya speaker? Kalau ini sebetulnya bukan speaker ya, tapi udah apa ya, speaker box lah. Sound box. Nah, speakernya sendiri itu bentuknya seperti apa? Speaker. Nah, bentuknya seperti ini ya. Nah, ini ya, atau yang inilah. Atau inilah. Nah, ini basicnya seperti ini. Ya, basicnya seperti ini, kemudian ditaruh di dalam box ya. Di komputer juga sama seperti ini, atau seperti ini gitu ya. Nah, ini ya. Jadi dia ada bagian-bagiannya apa aja? Bagian-bagian speaker part. Ini ya. Jadi bagian-bagiannya seperti ini. Coba tolong diperhatikan sebentar. Ntar lagi habis waktunya. Ya. Ada kon itu kerucut corong, gitu ya. Terbuat dari kertas biasanya gitu. Kemudian ada penutupnya namanya dust cap. Ini terlalu ini ya. Atau inilah yang gampang lah. Nah, jadi bagian utamanya ini ada magnet. Nah, ini ya. Ini ada animasinya. Ya. Jadi ada magnet, kemudian ada coil, ada lilitan. Lilitan yang dikasih tegangan positif negatif yang berubah-ubah bolak-balik. Perubahan bolak-baliknya mengakibatkan getaran di sini, ya, getaran yang disalurkan ke diafragma dibilangnya, ya. Dan di ujung diafragma ini dipasang peredam suspension. Jadi bagian sampingnya itu, bagian ujung corongnya dibuat liang, sementara yang bawahnya itu dibuat bergerak oleh si pergerakan ini. Jadi karena ini magnet tetap dan ini magnet buatan dari listrik, ya. Lihat nih, begitu misalkan yang ini kondisinya sedang atau kita bilang yang atasnya utara, bawahnya adalah selatan, ya. Kemudian lilitan ini menghasilkan magnet. Pada saat dia magnet, ini misalkan magnetnya begini ya, yang utara yang atas, yang bawah selatan, gitu ya. Ini coil. Pada saat lilitan ya, lilitannya dikasih listrik. Pada saat dikasih listrik, kalau yang atasnya jadi utara, maka yang terjadi apa? Bayang? Ya, ini magnet. Bagian atasnya ini utara, bagian bawahnya selatan. Oke. Sekarang lilitan kawat ini begitu dialiri listrik, ya, bagian atas ini
jadi utara, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Bagian bawahnya jadi apa? Bagian bawahnya jadi selatan. Kalau bagian bawahnya jadi selatan, apa yang terjadi? Bayangkan ininya nih. Apa yang terjadi dengan konnya? Hah? Tertarik, betul. Karena yang ini selatan, yang ini utara. Tarik. Oke. Pada saat dirubah, maka yang bawahnya jadi utara, ini jadi utara juga. Sama-sama, karena kutubnya sama, dia terdorong. Nah, itu yang membuat dia bergerak bolak-balik. Bayang? Ya. Dan ini perubahannya tadi dari suara tadi. Ya. Kalau suara kita cukup kencang, gitu ya, maka amplitudenya cukup besar, positifnya cukup besar, gitu ya, maka dia mendorong cukup besar. Begitu ke bawah, kecil, dia menarik ke bawah. Itu berapa? Ya. Jadi gambarannya seperti itu. Ini yang disebut dengan speaker sebetulnya. Nah, kalau di komputer, ini yang menghasilkan apa? Tegangan positif negatif ini dari mana? Speaker. Bisa menghasilkan suara. Suara dari mana? Dari? Ya kan ini tadi kembali ya contohnya. Nah, ini ya, ini suara dari mana? Dari TV ya, bukan dari sana. Oke, berarti TV juga ada mikrofonnya. Kalau saya pilih ini, mana dia? TV ini? Ya, yang dari ini yang mana? Ini nggak kedengeran. Ini fuse? Ini apa sih? Oh ya, ini fuse ya. Nah, jadi, oke ini cuman ini aja ya. Barusan suaranya dari mana? Dari? Dari mana? Dari komputer. Kemudian lewat listrik ke mana? Bagian mana dari komputer yang sebetulnya mengeluarkan suara itu? Aux. Ya speaker aja. Apa namanya? Bagian dari sound card. Card. Nih, bagian yang ini. Ya. Tandanya ada inilah ya. Ada mic in, ada line in, ada front out, ada rear out, ada bass. Misalkan ini kalau shortcutnya kayak gini. Kalau di sini di komputer ini ya yang warna hijau inilah colokannya kira-kira. Atau ini mungkin lewat USB ya. Bisa juga lewat USB. Oke, itu 2 soal. Oh, sebanyak ya. Berapa soal sih kemarin? 11 halaman.
Ya, yang paling susah soalnya mana? Personal. Ya, Itu. ini, ini, karena terakhir. Iya. Terus, Ya. ada lagi? Yang lain? Habis kan? Oke. Iya. Ya. Ya, oke. Mudah-mudahan minggu depan kalau masih saya diminta bahas ini, kita lanjut minggu depan ya. Ya. Oke dulu. Semoga bermanfaat dan saya nggak tahu nanti ujian soalnya dari sekolah atau dari sekolah lain. Dari sekolah. Nah, oke. Dari sekolah mungkin ya mungkin akan kita bahas dulu soal yang mana yang akan kita keluarkan. Gitu. Oke, itu aja dulu. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bukan. Terima kasih Pak Edi. Ya, sama. Tapi iya. Ini juga acara nikah, acara. Ya, sekarang Kang. Jadi, Ayo pakai. Yes. sampah hitam enggak. Ya ini apa mbak? Ini buat berinspirasi lain. Ya harus manusia waktu nanti. Wow. Lima jam lagi. Setengah jam lagi ya. Oke, terima kasih. Setengah jam lagi. Ya, sama aja. Ada acara buka bersama kelas Buka bersama. Doa. kelas nggak ada. Boleh ya bawa. Ada. Nah, biasa kan kalau kemudian kita buka bersama kelas apa di mana. Oke ya. Salah sport. Mama pakai juga sinya nanti nggak tahu ini tadi aku ikut juga Ada apa ya, Bu? nggak ada. Enggak ada. 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 Oh, ini ada. Ada. Kalau enggak,
Dia voice. Apa itu mana? Kemarin Kamu nggak bilang. ada yang terus nggak? Orang tahu mana boleh? Orang tahu betul. Tadi pagi ada yang telat nggak? Rapi. Oh iya, apa? Rapi telat. Oh, pusing. Emang di tempat Enggak, Pak. Yang puasa. Jelas banget cuma sama saya. Iya, dia Cuma masih nanya enggak?